orang yang beriman itu menghisab dengan mudah? Kan tadi dengan mudah kan? Rasulullah katakan, dzakal ardu yu'raduna wa man nuqishal hisab halak. Yang mendapatkan kehancuran saat dihisab itu adalah orang yang tidak mengakui terhadap kesalahannya atau ngeyel terhadap kekeliruannya. Ada yang gitu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Ada orang kalau kata di mana, kamu tidak sholat? Iya, saya tidak sholat. Kamu tidak puasa Ramadan tanggal sekian bulan sekian? Iya, saya tidak puasa Ramadan. Tapi di dunianya sudah ditobati karena dia tahu. Kamu melakukan itu? Iya, iya, dia tobati. Maka dia mengatakan, aku tutup dosamu, aku tutup aibmu, dan aku maafkan kamu. Masuklah ke dalam surgaku. Tapi ada yang tidak tobat, maka efeknya di akhirat itu ngeyel. Kamu sholat, kamu tidak sholat? Sholat ya Allah. Kamu tidak zakat? Zakat saya. Kamu tidak puasa saya. Nah, itulah yang dikatakan halak. Wa man nuqishal hisab halak. Siapa yang membandel saat hisab, maka itu kehancuran baginya. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Punten, kata-kata yang sangat luar biasa. Kelak di akhirat ada orang yang ngeyel. Allah sampai harus datangkan saksi-saksi yang ada. Ini bagi orang beriman ini. Orang maksiat beriman, tapi maksiat. Beda dengan yang tadi, orang beriman soleh, mengakui karena apa? Taubat, masuk surga. Tapi orang yang beriman tapi tidak soleh, banyak dosanya. Ketika contoh saja, kamu tidak sholat, saya sholat. Lalu Allah katakan dengan tegas menyatakan, jadi kamu sholat, saya sholat. Tapi dalam catatan malaikat tidak sholat. Malaikat datang, malaikat sini, malaikat datang, ya Rabb, aku malaikat yang aku telah mencatat semua amalan dia tidak sholat. Oh fulan, malaikat mencatat kamu tidak sholat. Padahal malaikat sudah datang. Lalu orang itu bilang apa? Ya Rabb, jangan malaikat dong saksinya, yang lain. Astagfirullahaladzim. Jangan malaikat saksinya, yang lain. Sayang, kalau malaikat kan itu dekat denganmu, jangan malaikat. Jadi kamu menolak kesaksian yang aku bawa, malaikat. Bayangkan, saksi yang dibawa oleh Allah ditolak oleh malaikat. Oleh siapa? Orang kafir ini, ataupun orang maksiat ini. Baik, kalau gitu aku akan datangkan saksi yang lain. Apa? Aku akan datangkan saksi. Apa? Saksi yang kedua yang aku datangkan adalah bumi, di mana kamu saat itu tidak sholat, kamu lagi ngapain di bumi? Bumi bicara, kan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Semua hafal ayat ini, insyaallah semua hafal dengan kata-kata kalimatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Lanjutkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Saat itu bumi itu bicara. Dan saat itu, hei bumi, iya, coba siapa yang bersaksi pada tanggal sekian bulan sekian dia berposisikan di mana? Bumi bicara. Oh, dia berada di atasku. Dia sedang apa? Dia tidak sholat, dia tidur, dia nonton, dia apa? Bumi itu bersaksi. Lalu orang itu mengatakan, kata Allah, tuh bumi sudah datang bersaksi kepadamu. Dia bilang apa? Ya Allah, cari saksi lain. Aku enggak ikut saksi bumi. Malaikat ditolak. Pertanyaan Allah tidak digubris, tidak diakui pas Allah bertanya. Datangkan malaikat juga tidak diakui. Datangkan bumi juga tidak diakui. Akhirnya yang keempat. Tahu kesaksian yang keempat apa? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, surat apa itu? Wah, hafal itu mah Yasin. Wah, lotok semua hafal surat ini. Iya, saat itu ditutup mulutnya. Maka saat mulut dikunci, inilah berbicara. Kakilah berbicara. Semua berbicara. Apa yang berbicara menjadi kesaksian apa yang telah dilakukan oleh tubuhnya. Ketika dia ngeyel, tidak mengatakan iya saat Allah interogasi, saat Allah tanya.
Maka dalam ayat lain mengatakan yauma yaqulu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Jelas. Jadi ketika dia bicara, tangan bicara. Ya Allah, benar. Waktu itu aku bla 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 gini. Ya benar. Waktu itu kaki saya melangkah ke sana. Benar. Mata saya melihat ini. Benar. Telinga saya mendengar ini. Benar, benar, benar. Semua berbicara. Setelah semua bicara, Allah buka lagi mulutnya. Seret. Begitu mulut bicara, dia tidak bicara dengan Allah. Dia bicara kepada siapa? Bicara kepada tangan dan kakinya. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjerumuskan aku dengan kesaksian-kesaksianmu itu? Kenapa sih kamu begitu sama saya, tega? Kamu bagian daripada aku. Jawab semua tubuh ini. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Hari ini aku bisa bicara yang diizinkan oleh Allah yang dapat membicarakan sesuatu. Allahu Akbar. Setelah itu Allah tanya, mana? Kamu terima sekarang kesalahanmu? Masih ngeyel. Tapi ngeyelnya gini sekarang. Sholat yang mana sih? Sholat 5 waktu itu. 5 waktu yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Iya. Emang itu wajib ya? Pura-pura dia gak tahu ilmunya. Memangnya saya gak tahu kalau itu wajib. Memang gak ada yang menyampaikan kalau sholat itu wajib. Gak ada. Subhanallah. Dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Baik. Ini adalah sholat wajib yang telah aku sampaikan kepada Nabimu Muhammad. Maka aku harus cek kepada Nabi Muhammad. Benarkah apakah Muhammad pernah menyampaikan kalau sholat itu wajib? Kalau Muhammad mengatakan sholat itu, kalau Rasulullah ini lupa tidak menyampaikan sholat itu wajib, berarti kamu selamat. Ya Rasulullah, ada umatmu katanya tidak tahu sholat itu wajib. Memang kamu gak bilang sama umatmu kalau sholat itu wajib? Rasulullah katakan, aku telah menyampaikan sholat itu wajib. Iya, aku telah menyampaikan sholat itu wajib. Dan aku tidak pernah menyembunyikan semua syariat yang kau berikan dan aku telah sampaikan. Mana saksinya ya Rasulullah? Didatangkan 100.000 jamaah haji waktu khutbah wada Rasulullah. Datangkan 100.000. Bukankah Rasulullah ketika khutbah wada Rasulullah mengatakan kalimat halla qad balagtum, kalimat yang sangat indah. Iya, ushidukum alla qad balagtum. Kalimat Rasulullah, hai kalian yang hadir di sini, apakah kalian bisa bersaksi di hadapan Allah kalau aku nabimu telah menyampaikan semua syariat Islam kepadamu? Semua yang 100.000 jawab mengatakan kalimatnya apa? Kalimatnya syahidna ya Rasulullah. Ya, kami bersaksi kau telah menyampaikan semua syariat Islam kepada kami. Kami telah menyampaikan. Kalimat yang itulah Rasulullah katakan, tuh umatku pun telah menyampaikannya dan telah bersaksi. Tiba-tiba dengan mengatakan ucapannya, tapi ini nggak tahu. Beberapa riwayat mengatakan Rasulullah tanya, hai umatku, ada yang kenal sama orang ini? Ada ustadz yang, itu mah bandel, dia tahu. Saya ajak ngaji di WhatsApp, di SMS nggak pernah datang. Udah selesai lah di situ mah, tuntas. Kamu yang salah. Itulah yang halak. Halak itu apa? Hancur. Ya, yang hancur. Dan punten, itulah pengadilan yang luar biasa. Itulah pengadilan yang luar biasa yang nanti itu ada di yaumil hisab. Naudzubillah. Iya, subhanallah. Maka setelah ini atau terjadi pertanyaannya, siapa yang pertama dihisab itu? Ketika nanti ditanya satu persatu gitu kan? Siapa yang pertama dihisab itu? Ternyata yang pertama dihisab itu adalah umat Muhammad. Yang pertama dihisab itu umat Muhammad. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW, Ainal ummatul ummiyah wa nabiyuha fanahnul akhirunal awwalun. Kata Rasulullah dalam, kami ini adalah umat yang terakhir, tapi nanti dihisab adalah umat yang pertama. Kenapa? Berarti kalau yang pertama dihisab, berarti ada yang akhir dihisab, yang terakhir dihisab, berarti mereka harus tetap berdiri menunggu hisab selesai. Giliran, berarti nambah 50.000 tahun. Bukan hanya 50, tapi berdiri lagi lebih lama lagi. Bisa dipahami ya? Itu adalah hisab yang ada. Punten.
Dari hisab inilah dihitung semuanya dengan teliti, dengan detail. Iya, orang kafir tidak ada. Untuk hisab orang mukmin itu ada dua cara tadi. Ada yang taubat selamat, ada yang ngeyel tidak taubat, demikian adanya. Terus orang munafik. Orang munafik ada nggak? Itu sama. Hampir mirip dengan orang yang ngeyel. Kamu sholat, saya sholat. Tuh saksinya, memang ada saksinya. Tapi Allah langsung membukakan hatinya apa yang dia lakukan. Orang infak, Allah buka hatinya. Orang sedekah, Allah buka hatinya. Orang umroh, Allah buka hatinya. Dengan mengatakan kata-katanya, apa ya? Yauma tublas sarair. Surat apa itu? At-Tariq. Was-samai wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmu tsaqib, dan selanjutnya ada kata yauma tublas sarair. Iya, maksudnya apa? Allah bukakan dengan mengatakan sarair itu apa? Yang dirahasiakan, apa yang ada. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan kata-kata yang sangat indah, dan dengan tegas mengatakan bahwa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah ini sangat mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hati. Maka orang munafik pun tidak lolos daripada hisab ini. Setelah dihisab baru yang namanya mizan. Tapi setelah itu diperlihatkan tentang catatan-catatan. Kalau gambaran sekarang mah rapot bayangan lah. Rapot bayangannya sudah dilihat seperti apa, baru masuk ke dalam mizan, timbangan. Mana yang lolos, mana yang tidak, baru ditimbang. Sebagai ikhtitam, mungkin nanti ada sedikit tanya jawab. Saya sampaikan begini Bunda. Jadi hisab itu semacam saringan apa yang telah kita lakukan. Saringan iman, karena di situ ada orang munafik, di situ ada orang kafir, disaring. Imannya benar nggak? Setelah apa? Disaring amalan soleh, ikhlas nggak amalan solehnya. Setelah jernih, dia tersaring benar-benar orang beriman, dia tersaring dengan amalan yang soleh, baru amalan inilah yang akan ditimbang. Lalu amalan jeleknya ditimbang, mana lebih beratnya. Itulah yang namanya fungsi hisab.